Oke, halo, selamat siang. Saya bisa didengar? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, suaranya putus-putus ya. Coba off-kan kameranya. Sekarang gimana? Masih putus-putus? Sinyalnya kurang begitu bagus. Masih putus-putus, Mbak? Sudah mendingan, Pak. Oke, baik. Mohon maaf, saya off kamera karena jaringan di tempat saya kurang begitu bagus. Sekali, mudah-mudahan suara saya masih cukup baik didengar di tempat kalian ya. Kita mulai kuliah siang. Salam sejahtera untuk kita. Oke, eh, saya mohon maaf karena kebetulan jaringan di tempat saya agak kurang bagus ya, agak terputus-putus karena memang ada sedikit gangguan jaringan. Oke, saudara sekalian, mengawali kuliah di siang hari ini, mari kita berdoa dulu, senantiasa mengharapkan ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita kerjakan bisa eh, bernilai ibadah. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, saudara sekalian, di pertemuan kemarin masih ada satu atau dua aplikasi yang belum terbahas ya. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan memasuki materi baru untuk persiapan mid semester. Minggu depan kita sudah mid semester dan mid semester nanti akan dilaksanakan secara luring ya, offline di kelas, disiapkan waktu dan kesempatannya ya. Kita akan mid semester agar semoga semuanya bisa ikut semua. Oke, kita mulai minggu terakhir yang presentasi itu kelompok berapa ya? Pak Walid agak lupa. Kris, kelompok berapa ya, Kris? Kristina mungkin ingat ini. Kemarin eh, Kelompok 6, Pak. Kelompok berapa? 6. Iya. Oh, kelompok 6. Baik. Sekarang yang punya kewajiban untuk memilih kelompok berapa yang belum maju ya. Di minggu kemarin silakan kelompok 6 memilih kelompok berapa. Ya, silakan kelompok 6. Ehil kelompok 6 itu siapa saja? Masih ingat anggotanya? Ehil Gina? bentar Pak, saya cek. Sambil diingatkan kemarin yang sudah maju kelompok berapa saja supaya gantian ya. Di kelompok 6 nanti memilihnya kelompok yang belum presentasi di materi ini tentunya. Sudah ketemu Mbak Nabila? Hmm. Ini yang on kamera, semangat banget. Ini yang pertama Christina, kemudian Komting, Gina. Saya ngecek nih yang on kamera nih. Awalnya mohon maaf nggak bisa on kamera karena jaringannya
kurang bagus. Ya, Pak. Oke. Makan siang. Belum, Pak. Habis kelas ini baru balik ke kosnya Aurel. Oh ya. Ya, Pak. Oke, oke. Ya, datanya udah ketemu belum, Mbak Nabila? Bapak, kalau minggu kemarin kan saya tidak berangkat, jadi kalau kelompok 6 itu di sini ada Rika, Pak. Ada Rika. Kemarin Baik, Rika, iya. silakan. Mana Rika? Terima kasih. Kelompok 6 maksudnya Rika gitu. Hmm. Kan Ayah udah makan siang belum kan? Belum, Pak. Belum. Rika, Nadine, Karisa, Adel. Oke, yang kelompok 6, kelompok berikutnya yang akan maju, silakan ditunjuk oleh kelompok 6. Kelompok 2, Pak. Oke, good. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Siapa saja Mbak Nabila? Kelompok 2. Kelompok 2 belum maju ya, kemarin ya. Pilih materi aplikasi yang belum dibahas. Di depan, kamu di kos atau di kelas ini? Eh, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sangat bagus, Mas. Lanjut. Oke, baik Bapak. Eh, saya dari kelompok 2. Terus ada yang lain yakni Eren, Sata, dan juga Dimas Pasa. Sebentar. Dari kami ingin mempresentasikan apa namanya aplikasi di bidang ekonomi, Bapak. Baik, izin share screen teman-teman semua. Buat teman-teman yang muncul di layar apa ya? Sudah PPT, Pak. PPT, oke. Bentar, kok ketutupan ya? Oke. Assalamualaikum semuanya, izin membacakan soal untuk aplikasi di bidang ekonomi. Pemerintah Kota Semarang ingin mengetahui rata-rata pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan transportasi per bulan. Namun karena jumlah penduduk terlalu banyak, tidak mungkin meneliti semuanya. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian sampel dengan metode sampling acak stratifikasi. Di sini tertulis penduduk Kota Semarang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan per bulan.
Kelompok A itu cukup rendah, di mana pendapatan itu kurang dari 3 juta. Kelompok B menengah dengan pendapatan 3 juta sampai 8 juta. Dan terakhir, kelompok C atau tinggi ini mendapat pendapatan lebih dari 8 juta. Nah, diketahui juga nih jumlah penduduk dari tiap kelompok adalah kelompok A sekitar 10.000, kelompok B sekitar 6.000, dan kelompok C sekitar 4.000. Dan di sini dibilang bahwa kita perlu mengambil sekitar 1.000 responden. Untuk Oke, jawaban akan dibacakan oleh teman saya, Dimas Pasya Krilian. Oke, kemudian saya lanjut ke bagian jawabannya. Nah, di sini gunakan proporsional stratified sampling. Nah, untuk rumusnya yaitu n kecil I sama dengan n besar I per n total dikali n kecil total. Nah, di sini ada hasilnya yaitu untuk kelompok A yaitu rendah jumlah populasinya ada 10. Sedangkan proporsinya tinggal ini dibagi 10.000 dibagi 20.000 sama dengan 0,5. Sedangkan jumlah sampelnya yaitu 0,5 tinggal dikali 1.000. Untuk yang menengah yaitu B, jumlah populasinya ada 6, proporsinya ada 6.000 dibagi 20.000, yaitu hasilnya ada 0,3, dan jumlah sampelnya tinggal dikali 1.000 juga, yaitu 300. Sama juga yang tinggi jumlah populasinya ada 4, proporsinya ada 4.000 dibagi 20.000, sama dengan 0,2. Nah, jumlah sampelnya sama, dikali 1.000, hasilnya 200. Nah, untuk totalnya di jumlah populasi ada 20, proporsi ada 1, jumlah sampel juga ada 1. Jadi, kelompok A ada 500 orang, kelompok B ada 300 orang, kelompok C ada 200 orang. Kemudian slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Maka dari itu, dari hasil akhir, kita bisa dapat adalah di mana kelompok A sebagai kelompok terendah dengan sampel N, NI 500, hasil akhir dari rata-rata pengeluaran transportasi rupiah atau per bulannya itu sebesar 250. B yaitu kelompok menengah, hasil dari sampel NI yaitu 300 dengan hasil rata-rata pengeluaran transportasi rupiah per bulannya yaitu sebesar 400, dan kelompok paling tinggi atau strata tertinggi yaitu C dengan sampel NI 200 rata-rata pengeluaran transportasi rupiah per bulannya menghasilkan 750. Nah, jadi kesimpulannya, kelompok berpendapatan tinggi mengeluarkan biaya transportasi lebih besar dibanding kelompok menengah dan rendah. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang subsidi transportasi umum bagi masyarakat berpendapatan rendah. Baik, teman-teman, seperti itu kira-kira presentasi dari kami aplikasi di bidang ekonomi. Mungkin dari baik. teman-teman atau Kelompok dua, Pak Walid, ada yang mau ditanyakan? ya sebelum Pak Walid Hmm. menuju ke kelompok, silakan mungkin personal individu yang akan bertanya, memberi masukan, tanggapan, dipersilahkan. Dan mohon Mbak Komting dan Nabila dicatat ya aktivitas kegiatan yang presentasi dan yang memberi tanggapan. Silakan. Yang mau bertanya dulu boleh, yang mau memberikan tanggapan boleh, saran, kritikan boleh. Yang tidak boleh hujatan ya. Oke, silakan. Mungkin ada di antara kalian. Aron barangkali, saya kangen sama Aron nih. Halo Aron, how are you Aron? Nah, Aron, kamu mau memberikan tanggapan apa Aron? Tanggapan ya. Baik, jika tidak ada yang memberikan tanggapan, Pak Walid akan menunjuk. Oke, ini ada Benigno. Oke, silakan Mas Beni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya buat kelompok kedua nih. Itu kan ada
bisa minta tolong dimundurin lagi slide-nya lagi, dimundurin lagi. Nah, ini kan untuk pendapatan di bawah 3 juta, habis itu ada sampai 8 juta, itu tuh skalanya dapat dari mana ya? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Silakan kelompok 2 bisa ditanggapi. Eh, ini untuk pembagian skalanya sih sebenarnya hanya untuk pembagian strata aja ya. Terus sebenarnya kalau dari pembuatan soalnya sih ini emang kita ngambilnya dari sumber-sumber lain. Emang rata-rata gaji di Indonesia mungkin pendapatannya kisaran segini. Mungkin gitu sih. Oh, oke, berarti bukan kayak dari kayak UMR atau apa namanya kayak batas batas yang ada yang ditaruh apa namanya kalau orang ngomong mengenai batas maksimal sama batas batas minimal gaji yang ada di Semarang bukan gitu berarti ya. Tapi dari rata-rata yang data yang kamu kumpulin gitu ya. Iya, kurang lebih begitu sih. Oh, oke. Terima kasih. Itu datanya dari mana, Mas? Kalau untuk soalnya dari kita ngambil inspirasinya dari Google sih, Pak. Dari Dari Google, data Pak. Google. Iya, Pak. Ya, jadi kalau ini di Kota Semarang, transportasi per bulan ya. Jadi kalau transportasi per bulan, oke, jumlah penduduk tiap kelompok 10.000, kalau mengambil total 1.000 responden. Penduduk Kota Semarang dikelompok berdasarkan tingkat pendapatan bulanan. Jadi kalau di atas 10 juta itu sudah tinggi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, berarti kalau Pak Wali 25 juta udah sangat tinggi berarti ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Iya. Kalau golongan dosen 4B, totalnya itu paling tidak 19, 20 lah. Ini pendapatan lain-lain kalau kita mau aktif di luar. Ya, tapi yang pendapatan kurang dari 3 juta, kamu tahu nggak UMR-nya Kota Semarang, Mas? Tuh, Aron Mungkin kalau saya kan berapa? dari Jakarta ya, Pak. Jadi mungkin yang dari orang Semarang mungkin, Pak, yang tahu. Ya, Ya, Aron itu bagiannya sekitaran Aron 3 tuh. juta. Alfa tahu, Pak, mungkin, Pak. Sekitaran Berapa? 3 juta, Pak. Berapa? Sekitaran 3 juta, Mas Yan. 3 juta lebih, Mas, sekarang ini. Ya, 3,5 kira-kira. Ya, 3,4 hampir 3,5 Hmm. sehingga itu menengah ya. Ya, Pendapatan segitu ya. Ya, oke ya cukup rasional lah ya, cukup rasional. Oke, baik. Terima kasih, Benik. No, selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya menunjuk ke kelompok untuk menanggapi? Nah, individu dulu kan, nilainya ke individu. Nah, nilainya kan ke individu. Oke, ada lagi? Nah, karena ya, biasanya kamu aktif loh. Maaf Pak, ini di kosan saya lagi berisik, soalnya lagi direnov. Oh, iya, iya. Ya, Oke, mau ke slide yang perhitungan yang pakai rumus itu. Nah, mau nanya itu kalau rumusnya itu ngambil sumbernya dari mana ya? ya, ada sumbernya nggak itu? Ini kalau rumusnya kita ngambil dari teori statistika inferensial klasik sih. Mungkin kalau contoh jurnalnya ada dari eh, kita nggak nampilin contoh jurnal ya. Tapi kalau dari di searching juga harusnya rumusnya ini sih.
Itu NI kecil menyatakan apa? NI besar menyatakan apa itu? Kalau NI kecil tuh jumlah sampel, Pak. NI kecil, N besar Oke. I itu jumlah populasi. Kalau N Ya. total itu total populasi. N total itu total sampel, Pak. Total sampel. Iya, Pak. Apa bedanya total sampel sama jumlah sampel? Kalau jumlah sampel itu per kelompok ya. Eh, Kalau iya, Pak. kalau total sampel seluruhnya dari kelompok rendah, menengah maupun tinggi begitu. Iya, sekiranya begitu, Pak. Ya, oke, thank you. Ya, baik. Terima kasih Kanaya sudah menanyakan ini. Selanjutnya, eh, ini sudah bidang kedua ya, aplikasi ya. Ya, Masih ada Pak. Iya, ada Pak. berapa lagi Ada yang belum? tinggal satu, Pak. Bidang transportasi. Oke, bidang transportasi. Baik, saya rasa cukup sudah dua penanya. Selanjutnya, kelompok yang belum presentasi di materi ini, silakan. Kelompok tiga, Pak. Ya, kelompok tiga, silakan. Ini udah muncul belum ya, teman-teman? Sudah. Udah naik, udah. Baik, terima kasih. Kocak. Bentar. Oke, baik. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi di bidang transportasi. Di sini kami menganalisis mengenai tingkat kepuasan pengguna transportasi publik dengan strata berdasarkan jenis moda transportasi, yakni BUIS, KRL, dan MRT. Di sini kami menggunakan R. Yang pertama, kami menggunakan data simulasi. Jadi, kami membuat dulu data simulasinya. Di sini tertera untuk penjelasannya yang set sheet itu supaya hasil acaknya bisa supaya hasilnya itu acak. Kemudian yang N450 itu tuh maksudnya total populasinya 450 responden. Kemudian untuk modanya itu sendiri tadi ada bis, kemudian KRL dan MRT, dan usianya itu acak dari antara 18 hingga usia 60. Kemudian untuk yang kepuasan itu menggunakan skala dari 0 sampai 100 dengan rata-ratanya itu 75 dan standar deviasinya itu 10. Kemudian untuk tahap kedua yakni melihat jumlah tiap strata. Itu tuh fungsinya untuk menampilkan jumlah responden per moda yang tadi sudah disebutkan yakni bis, KRL, dan MRT supaya tahu proporsi nyata di populasi sebelum menentukan jumlah sampel per strata. Kemudian pada tahapan membentuk strata dan ringkasan awal itu tuh untuk mengelompokkan data berdasarkan moda transportasi dengan menghitung jumlah rata-rata kepuasan, terus juga standar deviasi untuk tiap moda, supaya bisa melihat kepuasan pengguna bis, KRL, dan MRT secara umum gitu. Selanjutnya,
Tahapan selanjutnya itu ada tahapan menentukan ukuran sampel proporsional. Itu yang mana sih? Yang proc table itu untuk menghitung proporsi tiap moda. Kemudian itu kan ada tanda bintang 90. Itu tuh maksudnya untuk dikalikan 90, yakni total sampel yang mau diambil dari populasi yang tadi. Kemudian untuk tahap kelima yaitu melakukan stratified random sampling. Yang strata dalam kurung itu tuh maksudnya ngambil sampel acak tanpa pengembalian dari tiap moda yang tadi bis, MRT, dan KRL. Kemudian hasilnya itu nanti daftar ID responden yang sudah terpilih secara acak. Kemudian untuk tahapan ke-6 yaitu mengambil data hasil sampling. Selanjutnya, tahapan ke-7 itu analisis perbandingan kepuasan antar moda. Itu tuh analisisnya menggunakan ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan skor kepuasan antara bis, MRT, dan KRL. Kalau misalkan p-value-nya kurang dari 0,05, berarti itu ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan nyata antar ketiga moda transportasi tadi. Kemudian, kami juga membuat visualisasi hasil berupa box plot dan tambahan analisis berupa Tukey test. Untuk outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya didapatkan hasil output berupa rata-rata dan standar deviasi. Untuk transportasi moda bus didapatkan rata-rata kepuasan sebesar 75,21. Lalu untuk KRL rata-rata kepuasannya didapatkan 75,82. Untuk MRT rata-rata kepuasannya didapatkan 74,38. Deviasi untuk bus 9,94, lalu KRL 10,82, dan MRT 9,13. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepuasan tertinggi ada pada KRL, yaitu sebesar 75,83, lalu diikuti bus, dan yang terendah itu ada MRT sebesar 74,38. Perbedaan antara moda terlihat kecil, namun perlu diuji apakah perbedaan ini signifikan secara statistik. Baik, selanjutnya, output selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil uji ANOVA. Pada output yang tertera di layar mungkin bisa dilihat oleh teman-teman, itu nilai p-value-nya sebesar 0,0379 yang kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan tingkat kepuasan rata-rata antara ketiga moda transportasi. Nah, dengan kata lain, setidaknya ada satu moda transportasi yang tingkat kepuasannya berbeda secara nyata dari yang lain. Kemudian untuk hasil uji Tukey menunjukkan nilai PADJ di mana perbedaan antara MRT dan KRL signifikan secara statistik, yaitu dengan nilai P sama dengan 0,0387. Nah, hal ini berarti tingkat kepuasan pengguna MRT lebih rendah secara signifikan dibanding penggunaan KRL. Nah, sementara perbandingan antara bus KRL dan bus MRT ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Rima. Oke, jadi di sini ada gambar box plot perbandingan kepuasan pengguna terhadap tiga moda transportasi publik antara bus, KRL, MRT. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari box plot
bus, kita bisa lihat median skor kepuasannya itu sekitar 73, terus rentang interkuartilnya lebih sempit dibandingkan moda lain yang menunjukkan variasi kepuasan pengguna yang relatif kecil. Terus terdapat beberapa outlier di bawah 60 menunjukkan sebagian kecil pengguna memiliki tingkat kepuasan yang sangat rendah terhadap layanan bus dan skor minimum sekitar 55 dan maksimum sekitar 90. Untuk KRL, median kepuasannya sekitar 82, yang merupakan median tertinggi di antara ketiga moda. Variasi skor relatif kecil menunjukkan kepuasan pengguna yang konsisten tinggi dan tidak tampak adanya outlier ekstrim menandakan persepsi kepuasan yang cukup seragam di antara pengguna. Terus untuk yang terakhir itu ada MRT, median kepuasannya sekitar 70 sampai 72, sedikit lebih rendah daripada bus. IQR-nya cukup lebar, menunjukkan variasi tingkat kepuasan yang lebih besar dibanding dua moda lainnya. Dan di MRT ini tidak tampak outlier yang menonjol. Jadi, bisa disimpulkan bahwa visualisasi box plot menunjukkan median kepuasan KRL sedikit lebih tinggi dari bus dan MRT. Sebaran data atau rentang dan outlier paling besar ada pada bus, menunjukkan variasi kepuasan pengguna yang lebih beragam. MRT memiliki median lebih rendah, sejalan dengan hasil uji Turki yang menunjukkan perbedaan signifikan terhadap KRL. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa moda KRL memberikan kepuasan tertinggi, diikuti oleh bus dan MRT memiliki kepuasan terendah, yang menunjukkan bahwa faktor pelayanan dan kenyamanan pada KRL kemungkinan lebih mampu memenuhi harapan pengguna dibanding moda transportasi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya dari kelompok di slide kedua dari Kanaya itu bisa ditampilin Apakah yang bagian sudah Kanaya. kelihatan? Slide kedua kalau nggak salah. Yang ini. Oh, yang ini ya? Ya benar. Saya Hilkina Nabila dengan NIM 240422008 dari kelompok 9 izin bertanya tentang yang bagian 5 itu melakukan stratified random sampling bagian SRSWOR. Itu bisa dijelaskan itu apa ya? Terima kasih. Oh ya, maaf, itu tadi kelewat. Yang SRS WAR itu tuh, kan SRS itu singkatan dari Simple Random Sampling, sedangkan WOR itu tuh with, without replacement. Jadi SRS WOR itu gunanya supaya eh, Simple Random Samplingnya itu dilakukan tanpa pengembalian, yang tadi sudah aku sebutkan. Barangkali kalau misalkan kurang ngerti, misalkan eh, akan mengambil sampel 3 orang dari 10 orang. Kalau misalkan menggunakan without replacement, jadi setelah mengambil 1 orang tadi itu tuh, 1 orang yang tadi sudah diambil tidak akan terambil lagi gitu, kurang lebih. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, terima kasih Kanaya. Oke. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku mau tanya, Oke. Oh, oke. itu yang slide tadi yang ada bus box plot. Oh, sebentar. Yang ini ya? Ya, kayak perkenalkan nama saya Dimas Pasa Trian dengan NIM akhir 0,026. Nah, di sini aku mau tanya. Nah, itu kan di bus ada outlier. Nah, ini kira-kira kalau boleh tahu outliernya udah dibersihin apa belum ya?
Nah, kalau udah dibersihin kira-kira hasil akhirnya itu eh, sama kayak kesimpulan atau enggak? Saya mau tanya itu doang sih. Apakah ada di pertanyaan saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi dari outlier data ini belum dibersihkan. Jadi makanya masih ada data yang mengandung nilai ekstrim karena belum dihapus gitu. Kan jadi kan kalau misalkan datanya itu udah dibersihkan, aturan yang titik 3 itu tuh nggak muncul lagi. Di bagian bus tuh kan kelihatan kan, yang abuse outlier ada titik 3. Nah itu ciri-ciri berarti datanya belum dibersihkan. Berarti ntar ngubah kesimpulan akhir apa enggak? Oh, oh ini ada kesalahan di kesimpulan akhirnya. Maaf, maaf, maaf. Jadi, seharusnya KRL menjadi moda transportasi yang paling memuaskan secara keseluruhan. Di sini malah disebutkannya bus ya. Maaf ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Hmm, maaf izin menanggapi. Perkenalkan nama saya Destilika Permata dengan NIM akhir 017. Kalau menurut saya sendiri dari pertanyaan Dimas, eh, menurut saya kayak outliernya seharusnya nggak usah dihilangin juga nggak apa-apa karena itu kan untuk menunjukkan bahwa kayak memang eh, para responden itu merespon bahwa kepuasan terhadap bus itu memang nilainya eh penyebar gitu, seperti kata Rema tadi. Dan kalau tadi setelah saya baca kesimpulannya, eh tidak ada kesalahan, memang KRL yang memiliki nilai tertinggi ya? Atau memang ada salah tulis? Oh iya, bener kok bener. Benar, memang tidak ada kesalahan menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya juga. Halo, izin bertanya. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Krisna Claudia Weta dengan 3 digit NIM terakhir 049. Baik, di sini saya akan bertanya eh, pada teman-teman dari kelompok 3 yaitu terkait distribusi data kepuasan. Apakah asumsi bahwa tingkat kepuasan berdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10 realistis untuk data kepuasan transportasi publik yang berskala 0 hingga 100 ya? Yang ini ya maksudnya, Claudia. Hmm, ya, Oh, maaf. di boleh boleh. Boleh diulang, Cloud, pertanyaannya? Apakah asumsi bahwa tingkat kepuasan berdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10 realistis untuk data kepuasan transportasi publik yang berskala dari 0 hingga 100 ya? Maaf izin menjawab, menurut saya masuk akal sih, karena kan skalanya dari 0 sampai 100, sedangkan itu tuh eh 75, menurut saya sih masih masuk akal ya. Atau barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi.
Baik, Claudia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Maaf karena ya dari kelompok aku di sini nggak dengar suara apa-apa tuh. Siapa tahu mungkin Claudia juga nggak dengar. Ini udah kedengeran belum ya? Ada kok suaranya. Kedengeran kok. Kedengeran Jelas, Mbak jelas kok. Neti. Iya, maaf ya, soalnya lagi berisik di kosan saya. Kedengeran kok, kedengeran. Oh, baik. Barangkali saya ulangi ya yang jawaban yang tadi. Tadi kan pertanyaannya, apakah rata-rata kepuasan 75 itu eh, apa realistis atau masuk akal untuk dari skala 0 sampai 100? Menurut saya sendiri masuk akal aja sih. Karena skalanya kan 0 sampai 100, 75 itu kan masih di dalam skala 0 sampai 100. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Baik, berhubung tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menanggapi, barangkali dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Pak Walid. Oke, ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar di sana? Karena ya bisa mendengar suara Pak Ulid ya. Kadang nggak kedengaran, Pak, soalnya ada yang lagi ngebor. Oh, kalau yang lain, Nabila, Ikhil, suara Pak Ulid terdengar apa enggak? Halo, Nabila? Iya. Suara Pak Ulid masih bisa didengar di tempat kalian apa tidak ini? Terdengar Bapak. Jelas, Bapak. Oke, thank you. Tolong saya jadikan co-host, saya akan menambahkan materi sedikit lagi ya. Nah, sebelum ke sana, Pak Walid minta izin untuk presentasi dulu, presensi dulu ya. Saya akan presensi dulu. Oke, saya akan presensi dulu biar tidak lupa. Dan nanti kalau kelupaan. Hmm.
Yang pertama saya absen. Saudara Bigno, Hadir, Bapak. Bigno ada ya. Salva, Hadir, Pak. Muhammad Bintang, Hadir, Pak. Fiska Aulia, Hadir, Pak. Ayu Lestari, Hadir, Pak. Aurel, Hadir, Pak. Ngajeng Firdia, Hadir, Pak. Ehil Gina hadir, Maulana Anandita, Hadir, Pak. Panji Mahesa, Hadir, Pak. Gali Kusuma, Hadir, Pak. Taufik, Hadir, Pak. Adela, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Nisa, Tabayana, Hadir, Bapak. Alise, Hadir, Pak. Elisa, Anaya, Hadir, Pak. Rizka Cahya, Rizky Hadir, Cahya, Pak. Rasika Hukma, Hadir, Pak. Rasik, oke, Alferel, Gusti, Sidnafan, Hadir, Bapak. M Irfan, Hadir, Pak. Nadine Lenora, Nadine Lenora, Hadir, Pak. Aina Ul Mardilyah, Hadir, Pak. Dimas Pasha, Hadir, Bapak. Dimas Hanif, Hadir, Pak. Aska Masaka, Hadir, Pak. Sata Alwan, Hadir, Pak. Salis Ainur Rafiq, Hadir, Pak. Arisa Azarin, Hadir, Emri, Pak. Anora Budi, Sudah pindah, Pak. oh pindah, pindah Iya. kemana nih? Kedinasan, Pak. Pindah kelas atau pindah kuliah? Pindah kuliah, Pak, ke kedinasan sekarang. Oh, mulai kapan ini? Baru-baru ini sih, Pak, mulai dari Oh, iya. kemarin sudah mengundurkan diri. Oke. Isa Fitri, Hadir, Pak. Aufa Zaki, Hadir, Pak. Muhammad Abdillah, Hadir, Bapak. Mahajeng Septri, Hadir, Pak. Aaron, Hadir, Pak. Afrodiva, Hadir, Pak. Muharima Syahara, Hadir, Bapak. Benar Arfianto, Hadir, Pak. Kibar Panji, Hadir, Pak. Febriana Diwirahayu, Hadir, Pak. Lulu Kamila, Hadir, Pak. Eka Pramestia Putri, Hadir, Pak. Zahra Trimesya, Hadir, Pak. Rama Pradito, Hadir, Pak. Muhammad Khalilullah, Hadir, Pak. Adinda Putri, Hadir, Pak. Christina Claudia Bata, Hadir, Pak. Abdullah Azam Muhtasib. Hadir, Pak. Oke, sudah Pak Walid absen semua. Yuk sekarang kita lanjutkan sedikit lagi materi baru sebagai bahan tambahan untuk persiapan kalian mid semester minggu depan. Oke. Materi baru itu namanya sampling sistematis atau sampling sistematik ya. Oke, sebagai pengantar sampling sistematik ini merupakan metode pengambilan sampel ya, probabilitas di mana setiap anggota populasinya ini dipilih berdasarkan titik awal acak ya, dan interval yang tetap. Salah satu contoh ketika setiap orang keempat atau kelima dalam daftar, ya, misalkan deretan begitu. Metode ini cukup efisien untuk sampel yang besar dan mudah diterapkan.
dan juga menghasilkan sampel yang representatif dengan meminimalkan bias ketika titik awal acak digunakan secara benar. Ini desain dari sampel sistematik. Lalu bagaimana cara kita melakukan pengambilan sampel secara sistematis ini? Yang pertama, kita menentukan populasi dan ukuran sampel. Nah, di dalam langkah ini kita melakukan identifikasi seluruh kelompok yang ingin Anda teliti. Dalam hal ini populasi ya, misalkan populasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang ya, dengan jumlah sampelnya kita tentukan rumpun matematika misalnya. Kemudian setelah kita menentukan populasi dan ukuran sampel, kita menghitung interval pengambilan sampel. Biasanya intervalnya kita lambangkan dengan K. Ya. Dalam hal ini kita membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan untuk mendapatkan interval yang tetap. Jadi kalau sampel populasinya 1000, kemudian sampelnya 100, maka intervalnya 1000 dibagi 100, contohnya begitu. Maka panjang intervalnya itu adalah 10. Dan dalam ini kita akan memilih setiap orang ke 10. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan titik awal acak. Nah, dalam titik awal acak kita bisa menggunakan tabel acak atau metode yang lain untuk memilih satu angka dulu ya acak, misalkan dari 1 sampai 1000 tadi. Misalkan kita menentukan anggota pertama yang kita tentukan adalah anggota sampel itu misalkan pas di titik ke-5 misalnya. Lalu langkah keempat kita menentukan atau memilih anggota sampel selanjutnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari titik awal acak tersebut. Kemudian pilih setiap anggota yang ke K secara berulang ya dari daftar. Sebagai contoh, misalkan jika titik awal kita mengambil di 3 dan K-nya itu 10 ya, panjang intervalnya, maka kita akan memilih anggota yaitu ketiga, 13, 23, 33, 43, and so on. Hingga ukuran sampel yang diinginkan bisa dipenuhi. Nah, ini barangkali sebuah perusahaan ingin melakukan survei dengan 10% dari 5.000 penggunanya atau pelanggan. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa populasinya berarti 50.000. Ukuran sampelnya berapa? 10% kali 5.000, yaitu berapa? 500. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan intervalnya berapa. Besarnya K adalah jumlah populasi dibagi sampel, yaitu 10. Nah, dalam hal ini titik awal pilihan angka acak antara 1 dan 10. Misalkan kita memilih 5 misalkan. Maka akan dipilih sampel-sampel berikutnya. Kalau kita pilih pertama 5, angka berikutnya sampel ke 15, 25, 35, dan seterusnya. Sampai terpilih sebanyak sampel. Berapa sampelnya? 500. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Lalu, apa yang menjadi kelebihan, saudara sekalian, terkait dengan metode ini? Yang pertama, kelebihannya sederhana dan efisien, serta mudah diterapkan ya, terutama untuk populasi yang besar. Kemudian yang kedua juga hasilnya representatif, artinya biasnya kecil, memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang terpilih yang diketahui. Ini juga termasuk kategori probabilitas ya, sampling probabilitas, sehingga sampel lebih representatif. Kemudian yang ketiga seperti tadi saya singgung, meminimalkan bias, menggunakan interval tetap dan dengan titik awal acak dapat mengurangi bias dalam pemilihan sampel.
Tapi selain kelebihan, tentu ada kekurangannya. Ya, kekurangannya apa? Ada dua paling tidak ya, membutuhkan daftar atau kerangka sampel yang terstruktur dan harus bisa diakses. Kemudian yang kedua, jika ada pola siklus dalam daftar yang sesuai dengan interval pengambilan sampel, maka bisa menimbulkan bias. Kenapa? Karena siklus itu biasanya mempunyai tren yang sama, sehingga kesimpulannya mesti akan homogen begitu dan bias, kurang representatif. Nah, kita ada tanya sampling atau kesetaraan. Nah, perbedaannya antara sampling sistematis dan sampling sadar cara pemilihan anggotanya. Ya, cara pemilihan anggotanya. Nah, kalau sampling acak sederhana, setiap anggota populasi memiliki peluang dan independen untuk terpilih menjadi sel. Prosesnya juga lebih murni acaknya. Tapi kalau sistematik, hanya anggota pertama yang dipilih secara acak. Anggota berikutnya mengikuti interval yang sudah ditentukan. Oke. Nah, itu kira-kira materi sedikit tentang sampling sistematik. Nah, sekarang ada bahan perenungan yang harus dikenakan secara secara kelompok, secara kelompok saja. Berbahagia dengan soal pengembangan diri. Ini ada satu soal. Pimpinan suatu perusahaan mengumpulkan kebijakan policy mengenai investasi untuk perluasan perusahaan yang berakibat upah. Ya, sampelnya 1 sampai 10 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita menentukan X sama dengan 1, kemudian eh, kalau karyawan setuju kebijakan pimpinan, sementara 0 tidak setuju. Ya, kan? Kemudian mengambil tingkat keyakinannya 95%. Anggap N-nya 2000 untuk populasinya, gitu ya. Nah, jika kalau gambarkan kira-kira seperti itu. Karyawan yang setuju ada 132. Karyawan yang tidak setuju ada 200. Nah, kasus ini coba selesaikan dengan uh, simple sistematis ya. Ya, sampling sistematis. Nah, silakan dicoba. Kemudian nomor 2, kalau diminta tentukan berapa besarnya sampel yang digunakan untuk memperkirakan nilai P dengan kesalahan sampling 1% unit. Nah, tipe sampel sistematis apa yang harus digunakan? Ini nanti pertanyaan 2, tipe sampel sistematis ya. Nanti silakan dicari di dunia maya biar kalian bergerak ini ya. Terus nomor 3, bagian pengawasan mutu dari suatu perusahaan industri menggunakan sampling sistematis untuk memperkirakan rata-rata isi kaleng berukuran 12 ons yang keluar dari tempat perakitan. Data berikut ini merupakan suatu sampel sistematis produksi 1 sampai 50, 1 dalam 50 dalam 1 hari. Lihat tabel halaman sebelah. Nah, halaman sebelahnya mana? Itu dia. Nah, silakan ada ini soal nomor 4, nomor 5. Kemudian yang ini, yang polisi lalu lintas di Jakarta ini nomor 6. Ya, di Jakarta mengadakan dan seterusnya. Terus ada nomor 7, kemudian nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah, 10 soal ini nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke? Didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, nanti didiskusikan. Materinya saya share ke grup. Sudah sampai belum? Belum, Bapak. Belum sampai ya? Oke, sebentar. Saya kirim ke grup. 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 Oke, sebentar. Saya kirim ke grup.
Oke, sudah saya kirim. Coba dicek di grup. Sudah? Bapak, izin bertanya, berarti ini nanti Silahkan. kakaknya menggunakan Word gitu ya, Pak? Ya, sebaiknya begitu Terus, ya. terus dikirimnya di Elena atau di Google Drive, Pak? Google Drive, di Google Drive. Paling lambat sehari sebelum mid semester, hari Kamis. Ya, Iya, Kamis jam 7. Oke, terima kasih. saya terima Ada kasih, lagi? Pak. Ya, baik. Untuk efisiensi waktu, silakan kalian bisa memulai diskusi sehari ini. Monggo, materi sudah Pak Oli berikan, bahan diskusi sudah saya berikan, tinggal kalian mencari literatur yang terkait dengan bacaan tersebut. Lalu dicoba dikerjakan, boleh menggunakan SPSS, alat bantunya, boleh pakai R seperti Kanaya, boleh pakai Python. Kanaya tadi pakai R apa Python ya? Pakai R, Pak. Area, ya silakan, bagus ya. Silakan nanti yang lain bisa menggunakan alat-alat bantu yang lain. Untuk efisiensi, saya rasa begitu. Ada yang mau disampaikan lagi supaya kalian segera diskusi? Cukup? Ya, oke, saya rasa cukup. Silakan langsung diskusi ya. Setelah ini Pak Wali tutup, kalian langsung diskusi per kelompok. Dari Pak Wali itu dulu, silakan diskusi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh.
Holil, Holil, Holil. Christina, Kenapa? Christina. Holil, Holil. Kenapa?